Hati yang dimaafkan menjadi hati yang memaafkan. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya mulai kenal Tuhan yang mengantung bintang di angkasa. Itu keajaiban karena pencipta alam semesta adalah kemurnian mutlak tanpa kegelapan atau cacat dalam karakternya. Namun saya sebaliknya, hidupku penuh kekurangan. Itu keajaiban bahwa saya bisa memiliki hubungan pribadi bersama orang dengan gambaran kesempurnaan. Saya mengalami keajaiban itu karena Tuhan tidak hanya suci, namun karena cintanya juga. Cinta besarnya pada dunia membuatnya mengutus Yesus, menunjukkan kemurniannya, dan menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Tidak ada cara bagi saya untuk memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan yang suci tanpa Yesus wafat di kayu salib, dan Dia mengambil hukuman untuk setiap kesalahan kita. Dan tidak hanya kami, tetapi untuk seluruh umat manusia. Oh, cinta apakah ini? Ketika kita melihat Tuhan dalam kekudusannya, kita tunduk dan memohon belas kasihan. Tuhan penuh kasih berlimpah anugerah yang menakjubkan ke dalam hati kita. Inti dari Injil adalah kabar baik tentang kasih dan pengampunan Allah, dan kekuatan doa terletak pada semangat yang diampuni dan memaafkan. Dengan hati murni, kita bisa melihat Tuhan melakukan hal menakjubkan. Kemurnian hati sering ditemukan pada orang yang hidupnya telah dibaptis dalam anugerah dan diliputi dengan pengampunan. Hati kita hidup kembali saat kita merasakan pengampunannya dan membiarkan itu mengalir kepada orang lain. Yesus mengajarkan berdoa, ampunilah kami yang bersalah seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Hati yang dimaafkan menjadi hati yang memaafkan. Beberapa tahun lalu saya kesulitan dalam doa saya. Sepertinya saya kehilangan kedekatan dengan Tuhan, dan saat ke tempat favorit saya berbicara dengannya, serasa surga tertutup. Aku menangis suatu hari, Tuhan, di mana Engkau? Keheningan. Lalu Roh Kudus mengingatkan saya tentang pendeta yang mengatakan hal merugikan tentang saya. Aku menyimpan rasa sakit itu dekat di hati. Roh Tuhan dengan lembut berkata, kamu harus memaafkan orang ini. Perdebatan dengan Tuhan, tapi Tuhan, Anda tak mengerti perlakuan orang ini. Dia berbohong tentang saya. Dia menyakiti pelayanan saya, lebih banyak keheningan, dan kemudian saya seolah-olah kembali mendengar suara yang tenang dan diam dari Roh Kudus. Kamu tak paham yang mereka lakukan? Romawi atau Yahudi, mereka menaruh anakku di kayu salib. Itu adalah kamu, dosa-dosamu. Dia bisa memanggil 10 iblis atau malaikat turun dari salib. Dan tidak menerima hukumanmu karena mencintaimu. Apa yang dilakukan pria ini padamu tak sebanding dengan yang mereka lakukan pada anakku. Oh, itu menghantamku seperti sambaran petir. Saya telah membunuh anak domba Tuhan yang suci dan murni. Itu dosa-dosaku. Saya menangis, berdoa kepada Tuhan untuk membersihkan saya, lalu memaafkan orang itu. Dan oh, kegembiraan membanjiri jiwaku. Sungai-sungai air hidup memancar dari diriku yang terdalam. Dan oh, ketenangan hatiku. Tuhan menempatkan di dalam kita sumur anugerah penuh pengampunan ketika kita percaya Yesus. Saat menyakiti orang lain atau disakiti, cukup celupkan ke dalam kepercayaan ke sumur anugerah dan minum air pengampunan yang mengalir. Kita dapat memaafkan para pelanggar kita dengan cara yang sama seperti kita telah dimaafkan. Kedekatan dengan Tuhan dipulihkan, perjalanan kita bersama Dia diperbaharui, kekudusan Tuhan dinyatakan, dan anugerah mengalir ke hati yang rendah hati, kebangkitan,